Terima kasih. Selamat malam juga Kak Fen. Selamat malam Kak Sinta dari Inggris. Wow, di sana berarti masih sore ya. Selamat malam Pak Yudi. Sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak untuk responnya ya. Saya berharap semua yang hadir di sini juga teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, tapi ingin hadir, semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, saya pengen tahu nih, malam juga semua. Saya pengen tahu nih, dari kota mana aja nih yang hadir di sini? Saya tadi ada sepintas baca ada dari Banyumas. Coba dari mana aja selain tadi Kak Sinta dari Inggris. Solo hadir, Demak hadir. Mana lagi nih? Medan, wow, dari Medan Kak Mita, selamat malam. Purworejo, Medan. Purworejo, Solo, Jakarta, ya sama Kak Veronica, saya juga dari Jakarta. Oke, luar biasa. Boyolali, wow, Boyolali. Jawa Tengah, selamat malam. Kak Sri Wantini. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Ya, senang banget bisa bertemu malam ini. Ya, Magelang hadir. Selamat malam Ibu Supriyanti. Senang banget bisa bergabung malam ini ya. Kita bisa bertemu di sini. Ya, dalam acara yang spesial. Malam ini kita menghadirkan seorang Bapak yang spesial. Ya, nanti kita akan berkenalan lebih jauh lagi. Dan saya sangat menghargai dengan kehadiran Bapak Ibu semua di sini dengan meluangkan waktu malam Minggu yang harusnya bersama keluarga ya, tapi mau hadir di Zoom malam ini. Pasti ada harapan-harapan khusus ya dengan ikut di Zoom malam ini. Ya. Baik, Magelang hadir, malam malam Kak Sriwantini ya. Selamat malam semua. Baik, saya nggak akan berpanjang kata, saya akan perkenalkan dulu profil dari tamu kita malam ini. Silakan, Pak Yusuf, tolong dibantu. Belum ada musiknya, Pak. Ya, ini adalah profil dari Pak Firdaus ya. Dari pedagang kaki lima beranjak masuk ke outlet-outlet. Ini outlet kelima beliau. Outlet keenam, wow. Outlet ketujuh. Outlet yang terakhir. 2 tahun membangun jaringan. Timnya tersebar di seluruh Indonesia. Wow, Shogun. Keren sekali ya, luar biasa. Sudah selesai slide videonya ya Pak Yusuf ya. Oke, baik, terima kasih. Saya sampai lupa kenalan ya. Saya lupa memperkenalkan diri, saling semangatnya. Perkenalkan, nama saya Wani saya dari Jakarta ya. Singkat aja. Baik, ini tadi kita sudah lihat profilnya Pak Firdaus. Sekarang saya akan panggilkan beliau. Kita langsung ketemu aja dengan Pak Firdaus. Silakan Pak Firdaus. Oke, selamat malam. Wow, selamat malam Pak Firdaus. Malam Pak Firdaus. Ya, malam semua. Ya, saya juga mau menyapa dulu nih. Di sini juga hadir istri Pak Firdaus ya, Ibu Ewin. Selamat malam Ibu Ewin. Senang sekali bisa ketemu di sini ya, berkenalan di sini. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah diundang hadir.
Iya, terima Kami kasih mau Ibu. belajar bersama. Jadi ada beberapa tim yang hadir, kami mau belajar bersama. Iya, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak ya, kita sama-sama belajar di sini. Siap. Baik, ya terima kasih banyak. Pak Yusuf boleh minta tolong videonya ditutup saja supaya kita bisa fokus menampilkan Pak Firdaus. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya baik, jadi Bapak Ibu, saya di sini Wani dan saya nanti akan ada ditemani oleh Mbak Anis dan yang di belakang layar ini ada Pak Yusuf yang mengoperasikan semua hal-hal teknis di acara ini ya. Oke, baik. Pak Firdaus, apa kabar? Kabar luar biasa. Siap. Semangat sekali backgroundnya, saya sampai salah fokus tuh, ada backgroundnya, ada gambar, ada box-box segala macam ya. Baik Pak Firdaus, boleh tolong perkenalkan dulu nih. Saya juga baru kenal Pak Firdaus malam ini ya. Teman-teman juga pastinya banyak yang belum kenal. Silakan Pak Firdaus perkenalkan diri dulu Pak. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Firdaus. Saya 15 tahun berjuang di kaki lima. Oke, jadi setelah di kaki lima saya melakukan sebuah lompatan. Saya bosan hidup di kaki lima 15 tahun kelamaan ya. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba peruntungan masuk sebuah mall pertama yang ada di Solo. Kemudian dari keberanian saya masuk ke mall, walaupun dengan biaya yang menurut saya waktu itu sebagai pedagang kaki lima biayanya untuk berjualan di mall itu sangat tinggi, tapi saya tetap ambil risikonya dan saya mencoba mengadu peruntungan saya di mall karena sudah bosan ya di kaki lima. Akhirnya dari keberanian saya akhirnya bisa bertahan di mall sampai memiliki 13 outlet yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian setelah berkembang, kondisi secara ekonomi sudah mapan, hidup mulai nyaman, tapi datang tiba-tiba ada keajaiban dunia yang ke-8. Mungkin teman-teman penasaran keajaiban dunia yang ke-8 ini apa? Karena ada 7 keajaiban dunia yang sudah kita sama-sama tahu. Salah satunya adalah Borobudur milik Indonesia yang diakui oleh Badan Dunia PBB. Kemudian keajaiban dunia yang ke-8 adalah datangnya internet. Jadi internet ini membumi hanguskan usaha-usaha yang bukan hanya saya, tapi juga beberapa perusahaan raksasa. Sehingga apa yang sudah dirintis bertahun-tahun lenyap seketika hanya dengan kedatangan internet. Nah, ini membuat saya galau waktu itu. Ya, mulai dari 2014 sampai 2015 online ini sudah mulai memasuki dunia retail. Dampaknya saya sebagai parital di beberapa mall juga mengalami. Jadi kebetulan saya adalah pedagang jam tangan, utamanya jam tangan ya, tapi saya juga punya outlet fashion, ada warung Padang juga. Nah, dari dampak dari online ini, itu toko saya jadi sepi. Karena kita berjualan di mall, tentu ingin menjual barang profit. Sementara di mall, itu biaya operasionalnya sangat tinggi. Sehingga mau nggak mau, saya harus jual dengan harga yang sesuai dengan biaya operasional saya. Nah, kondisi ini saya kalah saing dari online shop, di mana online shop tidak menggunakan biaya operasional seperti sewa tempat, gaji karyawan. Kalau di mall itu tiap bulan ada yang namanya service charge, ya listrik, dan biaya-biaya yang lain. Nah, kalau ini yang mengganggu, akhirnya satu persatu toko saya akhirnya saya tutup. Jadi sejak 2017 saya sudah tidak punya toko lagi. Kemudian saya mencoba peruntungan
di beberapa bisnis yang sudah saya coba, termasuk saya juga mencoba-coba untuk berbisnis forex, trading forex. Mungkin teman-teman tahu trading forex, trading falas, valuta asing, mata uang gitu ya. Nah, cuman cerita di trading forex ini tidak seindah yang diomongin orang, ya. Mungkin saya boleh bersaksi bahwa trading forex yang betul-betul profit hanya 1% dari seluruh trader yang menjalani profesi sebagai trading forex. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya didatangi teman dari Surabaya, kebetulan juga sama-sama senasib dengan saya, dia juga pelaku di trading forex. Akhirnya kami ketemu di Solo, dia bercerita banyak, kemudian dia juga sedang menjalankan sebuah bisnis di sebuah komunitas ya. Jadi bisnisnya itu bisnis komunitas. Dia cerita seperti itu. Bisnis komunitas, saya yang nggak tahu apa-apa, kemudian bertanya, ini komunitas apa? Dia bilang komunitas pelanggan. Loh, seperti apa? Karena jawabannya seperti itu, bikin saya penasaran. Nah, tolong ajarin saya bagaimana. Ya, nanti kita ajarin. Kemudian dia juga bercerita bahwa dia baru memulai bisnis baru ini, bisnis komunitas ini sekitar 6 bulan. Tapi di rentang waktu 6 bulan itu, teman saya ini sudah punya penghasilan rutin itu di atas 100 juta. Nah, ini salah satu yang membuat saya semakin pengen tahu, semakin penasaran gitu ya. Nah, saya mulai banyak bertanya, belajar di komunitas yang baru, di lingkungan yang baru. Bagi saya juga ini sesuatu yang baru juga, dan ini juga tantangan ya. Sama seperti saya dari kaki lima ingin melakukan lompatan, karena lompatan akhirnya di mall berhasil. Nah, saya ingin mengulangi apa yang pernah saya lakukan, yaitu melakukan sebuah lompatan, bukan langkah biasa. Jadi lompatan ini yang pada akhirnya membuat perubahan, baik perubahan dari segi finansial maupun perubahan dari segi kesehatan. Nah, teman saya dengan sabar mengajari saya yang katakanlah di bidang bisnis komunitas ini masih lugu, ya nggak tahu apa-apa. Akhirnya beliau mengajari saya juga punya niat ingin belajar sesuatu yang baru, karena bisnis saya sudah tidak bisa diharapkan lagi kembali seperti dulu. Nah, dengan sabar saya belajar, tapi di awal itu bukanlah melakukan sesuatu yang baru, bukanlah sebuah hal yang mudah, di lingkungan yang berbeda. Ketika kita sharing dengan teman-teman bahwa saya sedang belajar ini, mereka sebagian besar menertawakan. Bahkan tidak jarang mereka menghindar ketika mau ketemu dengan saya, gitu ya, teman-teman. Jadi memang di dalam sebuah perjalanan, ketika kita masuk sebuah daerah yang baru, itu banyak sekali ketidaknyamanan. Tapi dengan keberanian yang kita miliki, akhirnya halangan-halangan seperti yang tadi saya sebutkan, itu saya bisa atasi satu persatu. Karena saya berpikir bahwa inilah satu-satunya jalan yang bisa membuat saya bangkit kembali dari keterpurukan, di mana 13 outlet saya sudah habis. Gitu ya, teman-teman. Jadi, apapun yang terjadi, saya meyakini bahwa sesuatu yang baru yang datang kepada saya adalah pilihan Tuhan yang terbaik buat saya. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh, step by step, walaupun awalnya tidak mudah, banyak halangan,
karena pengetahuan saya tentang bisnis komunitas ini juga nol, boleh dikatakan nol. Saya belajar bisa dari pertemuan ke pertemuan. Waktu itu belum ada online ya, belum ada Zoom, adanya offline. Jadi saya dari Solo belajar ke Semarang, belajar ke Surabaya, belajar ke Malang, gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya mulai mempelajari, akhirnya ketemu sedikit-sedikit jalan kemudahan. Kemudian saya terus fokus belajar, tidak cukup hanya dengan pertemuan-pertemuan, tapi saya juga rajin ke toko buku, ya, beli buku yang berhubungan dengan bisnis komunitas ini. Akhirnya dari buku-buku yang saya baca, saya wawasannya semakin bertambah karena banyak hal-hal yang saya tidak ketahui selama ini di buku ini saya bisa dapatkan banyak, ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu dari saya awal mulai bergabung. Semua karena keinginan untuk berubah, akhirnya membuat saya juga betul-betul berubah. Karena saya dari buku-buku yang saya baca, saya dapat kata-kata yang bagus bahwa perubahan tindakan pasti membawa perubahan hasil. Jadi perbedaan menghasilkan perbedaan. Itu kata-kata yang saya dapatkan dari buku-buku yang saya baca. Makanya saya semakin meyakini hal yang baru ini, saya pasti yakin, saya pasti mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan tidak lama setelah saya bergabung, akhirnya kalau nggak salah sekitar 8 bulan setelah saya bergabung, saya bisa mendapatkan income sama seperti orang yang mengajak saya di bisnis ini, yaitu di atas 100 juta per bulan. Itu teman-teman. Nah, kemudian sampai sekarang saya cerita-cerita, kemudian saya juga, karena saya sudah mendapatkan income yang baik, ya kalau bagi saya 100 juta itu bukan uang kecil, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman saya. Jadi saya cerita-cerita di mana saya ketemu orang, saya cerita bahwa saya sedang belajar ini, bahwa saya sedang masuk komunitas ini, belajar mendapatkan penghasilan yang tidak melulu harus dari saya jadi pedagang. Itu Bu Wani, teman-teman semua, ya. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya ngomong satu arah kayak gini kurang bagus ya. Saya Iya, luar kurang nyaman. biasa. Coba mungkin bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan Bu Wani Iya, Pak atau Firdaus. Bu Anis ya. Baik, luar biasa sekali perjalanan Pak Firdaus dari awalnya pedagang kaki lima ya Pak, sampai Ya. sukses di bisnis di mall ya, sampai punya 13 outlet, terus jatuh. Dari situ terus Bapak jatuh, akhirnya Bapak berhasil bangkit kembali karena ada keajaiban yang ke-8 ya. Ya. Keajaiban dunia, saya baru dengar nih, keajaiban dunia yang ke-8 kali, luar biasa. Pak Firdaus, kalau saya baca di flyer yang disebarkan ini ya, Bapak itu memiliki di komunitas Bapak ada 20.000 orang, Pak. Luar biasa banget. Ya. Boleh nggak cerita ke kami, Pak, bagaimana membangun 20.000 orang itu? Dan bagaimana Bapak mengatasi mungkin dari sekian banyak orang itu ya, up and down. Jadi maksudnya pasang surutnya ya, membangkitkan selalu semangat Bapak sendiri dan juga teman-teman di tim Bapak itu, di komunitas Bapak. Boleh sharing ke kami, Pak? Oke, saya boleh dikatakan beruntung ya. Beruntung punya teman-teman, punya tim yang baik, yang punya integritas, yang punya hati yang tulus untuk membantu semua teman-teman. Karena niat kita ini sharing kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan konsep ini. Kenapa saya bilang? Karena setelah
pandemi itu kondisi ekonomi kacau balau. Jadi banyak yang kena imbas, mungkin karyawan-karyawan yang dirumahkan atau bisnis-bisnis yang pada saat itu tutup, ya kita mulai bergerilya, bercerita kepada siapapun. Dan satu hal yang saya syukuri, saya ditemukan dengan orang-orang yang baik, yang membantu, yang satu visi dengan saya, yang siap membantu orang banyak dengan tulus, ya. Kemudian memang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai itu tidak gampang, ya. Sama seperti kita mau mencari mutiara di dasar lautan, itu tidak mungkin mutiara itu muncul di permukaan, ya. Jadi kita harus menyelam untuk mendapatkan mutiara yang kita inginkan. Nah, di bisnis ini sama kita juga nggak ada kemudahan, semua saya anggap tantangan. Kesulitan-kesulitan itu saya anggap semua tantangan. Memang sesuatu yang bernilai memang harus mengikuti melalui proses-proses yang berjenjang, ya. Nah, banyak sih dari tim yang sudah mulai kita sharingkan, dia udah mulai mengerti sedikit, kemudian punya apa namanya, dapat godaan dari tetangga sebelah pindah gitu, ya. Bagi saya yang pindah, saya silahkan pindah. Kenapa? Karena untung dia pindah di awal-awal. Coba kalau di pertengahan itu kan sayang sekali, waktunya udah habis. Jadi saya ikhlaskan mereka yang pindah, walaupun mereka masih di awal. Jadi saya fokus kepada yang mau dibantu. Ya, kalau ibarat kata saya nggak pernah menjual, menawarkan, menjanjikan yang muluk-muluk. Saya menawarkan sebuah konsep di mana konsep ini bisa menghasilkan uang di saat kita sedang tidur sekalipun. Nah, beda dengan apa yang pernah saya jalankan, yaitu dagang. Dagang ini kita dapat uang kalau kita buka toko dulu. Buka toko, kemudian kita tungguin, itu juga belum pasti dapat uang. Kapan kita dapat uang? Ketika kita sudah buka toko, kita layani pembeli, ada yang beli, ketika ada yang beli pertama, nah itu baru kita dapat uang. Nah, setiap hari seperti itu. Buka dari pagi sampai malam, nungguin toko gitu ya, 12 jam. Tentu hasilnya terbatas. Nah, yang menarik di konsep ini konsep bisnis yang ada sistemnya. Kalau boleh saya bercerita bahwa sistem itu di dalam kita perjalanan itu ada kendaraannya. Kalau kita kerja tidak pakai sistem, sama seperti kita mau berjalan itu jalan kaki. Tapi kalau pakai sistem itu sama dengan kita menggunakan kendaraan. Nah, kebetulan yang saya sharingkan sama teman-teman saya adalah tentang konsep sistem ini, sistem dari konsep bisnis ini. Kendaraannya yang bisa membawa kita cepat sampai di tujuan yang ingin kita tuju. Seperti itu, Bu Wani. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Pak, dari sekian banyak di komunitas Bapak ya, 20.000 orang itu, Bapak tuh berhasil mentransformasi banyak orang juga ya. Contohnya kalau saya lihat di flyer, ada dari tukang pijat, tukang rujak, satpam gitu ya. Boleh sharing nggak Pak ke kami bagaimana Pak, apa yang dilakukan sih Bapak kok bisa berhasil mentransformasi mereka-mereka seperti itu? Sebenarnya bukan saya yang bikin mereka berubah. Justru mereka semualah yang merubah nasib mereka. Ya, saya cuma menunjukkan jalan. Ya, buat teman-teman yang berhasil itu, mereka berhasil bukan karena saya, tapi karena kegigihan, karena semangat yang pantang menyerah, semangat yang ingin berubah, semangat yang ingin mengubah kehidupannya, ingin apa namanya, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mensejahterakan anaknya,
ingin mendapatkan, ada yang punya hutang, ingin segera lunas hutang, ada yang udah lama kepengen punya mobil. Itu saya adopsi, kita arahkan saja. Ya, jadi mereka semua lah yang bekerja. Kita kan sebagai leader hanya menunjukkan cara-caranya. Bagaimana membuat sebuah impian. Karena banyak sekali ketika pertama kali ketemu dengan saya, banyak dari tim saya ini yang tidak punya impian. Nah, ini impiannya ini yang mulai saya gali. Apa sih yang sebenarnya yang kamu inginkan, yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Nah, itu saya menyuruh untuk menuliskan kemudian apa langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Nah, kita hanya sekedar menunjukkan arah aja. Yang bekerja tetap mereka semua. Jadi kalau boleh saya berkata bahwa 99% kesuksesan mereka adalah karena usaha mereka sendiri. 1% mungkin dari hasil dari apa yang kita sharingkan kepada mereka. Begitu, Mbak Wani. Baik, Pak. Jadi 99% usaha sendiri ya, Pak. Di mana Ya, ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya, Pak. Bapak yes. mengarahkan. Luar biasa. Pak, bicara mengenai impian. Pengen tahu impian Bapak apa sih, Pak? Oke, jadi gini, ketika saya masih dagang kaki lima, saya pernah karena nggak bisa jualan, waktu itu hujan deras ya, saya kebetulan berada di Semarang, di Simpang 5 Semarang itu ya hujan, jadi nggak bisa jualan. Jadi saya masuk mall yang dekat situ. Jadi saya karena nggak ada tujuan masuk mall, kepengen jalan-jalan aja. Terus kemudian tergerak hati saya untuk masuk sebuah toko buku di sana. Kemudian ketemu dengan sebuah buku yang warnanya bagi saya menarik, hijau. Judul bukunya saya masih ingat, itu karangan Napoleon Hill. Judulnya Think and Grow Rich. Berpikir dan menjadi kaya. Saya karena sudah orang sengsara lama sekali, kepengen kaya gitu ya. Jadi saya mulai, akhirnya bagi saya waktu itu buku seharga 80.000 sebagai pedagang kaki lima itu sangat mahal bagi saya, tapi saya paksakan diri untuk membeli. Dan luar biasanya buku ini 80.000 yang saya beli waktu itu nilainya tidak ternilai ya. Apa yang saya dapatkan tidak ternilai dengan uang. Baik dari segi keuangan, pola pikir, itu mengajari saya segalanya dalam kehidupan. Nah, karena dapat buku yang bagus, ini saya jadi kecanduan beli-beli buku banyak. Seperti itu. Nah, ketika di buku itu saya diajarkan menuliskan impian, ya. Karena di buku itu diajarkan cara apa yang kamu betul-betul inginkan dituliskan. Saya katanya di buku itu bahwa menuliskan impian itu nggak bayar, gratis. Jadi nggak usah takut, tulis aja apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi saya tulis aja karena saya ini pedagang jam tangan di kaki lima, saya kepengen banget jualan jam tangan di mall seperti yang sudah dilakukan teman-teman saya. Jadi saya tulis aja, pengen punya toko jam tangan di mall. Saya tulis, ya, saya tulis aja. Saya nggak tahu, saya nggak pernah saya pikirkan karena di buku itu juga nggak usah dipikirkan caranya. Kamu tulis aja katanya. Oke, saya tulis aja. Tulis. Pertama saya menuliskan pengen punya toko jam tangan di mall, ya. Kemudian saya juga karena lama sekali hidup dalam kekurangan, saya pengen punya income rutin 15 juta sebulan. Saya tulis saja. Padahal waktu itu dagangan saya sebagai pedagang kaki lima kalau laku semua paling 3 juta, ya. Tapi saya berani menuliskan impian punya income 15 juta sebulan, ya. Itu saya tulis. Nah, kemudian saya juga punya pengen karena dari tahun ke tahun jadi kontraktor tuh ya, di kontraktor di kos gitu ya. Jadi saya kepengen punya rumah, saya tulis beli rumah gitu ya. Kemudian beli rumah 5 kamar. Kemudian saya tuliskan juga waktu itu ada mobil yang menurut perhatian saya di tahun 2004 itu mobil yang bagus di mata saya adalah Suzuki XL7
ya warna hitam. Itu saya keren banget saya lihat. Jadi saya kepengen punya mobil Suzuki SL7 warna hitam metalik. Saya tulis. Kemudian waktu itu saya masih jomblo, ya. Kemudian pengen punya istri. Wah, pedagang kaki lima itu hitam, Mbak. Hitam karena disinari matahari 24 jam ya selama 15 tahun. Mukanya hitam. Jadi, tapi walaupun hitam, keinginan nggak boleh dibatasi. Saya tulis aja impian saya, ingin punya istri secantik Sophia Latjuba. Ya, saya tulis aja, kan nggak bayar. Saya tulis aja. Ya akhirnya ya sudah. Kemudian saya printkan karena tulisan saya jelek. Kemudian apa yang saya inginkan itu saya printkan, saya tempelkan di kamar kos saya. Kemudian tiap hari saya lihatin karena saya manut dengan buku yang saya baca itu. Akhirnya ya itu saya ikuti. Nah, ajaibnya ini sesuai dengan grupnya Mbak Wani Miracle ya. Saya menulis itu 2004 ya. Kemudian 2005 saya nggak tahu kok tiba-tiba saya bisa jualan di mall ya, punya toko jam tangan di mall. Nah, ini yang sampai sekarang saya nggak bisa berpikir, nggak bisa saya pikir kok tiba-tiba saya bisa jualan di mall ya. Oke, ini ajaib sekali. Kemudian karena mall yang saya ikuti ini adalah mall yang pertama di kota Solo. Jadi rame. Jadi sehingga dagang saya juga ikut rame. Kemudian saya bisa dapatkan income 15 juta seperti yang mimpi yang pernah saya tuliskan. Oke ya. Kemudian saya akhirnya di 2005 akhirnya saya ketemu Ibu Erwin ya, menikah ya. Kemudian saya juga berjalannya waktu 2008 saya bisa beli rumah. Ternyata rumah yang saya beli bukan 5 kamar, tetapi 6 kamar. Ya, 2 lantai. Ya. Luas 185, full bangunan, 6 kamar, 3 kamar mandi. Oke. Nah, sebenarnya pada 2008 itu saya bisa beli mobil. Nah, cuman saya nggak beli. Kenapa? Karena saya lebih mementingkan rumah. Karena saya juga seiring dengan berjalannya waktu, saya juga banyak baca buku dari Robert T. Kiyosaki bahwa saya mengerti akhirnya ada namanya aset, ada yang nama liability. Nah, mobil ini termasuk liability, di mana sesuatu barang yang kalau kita beli nilainya turun. Tapi kalau rumah kita beli nilainya naik. Nah, ini kenapa saya tidak beli mobil dulu. Saya beli rumah dulu. Tapi 2010 saya bisa beli mobil, tapi bukan mobil Suzuki lagi, karena Suzuki di 2010 sudah ketinggalan ya. Akhirnya saya beli mobil Honda Fit, warnanya tetap hitam. Nah, artinya apa? Kekuatan menuliskan impian ini buat teman-teman yang hadir pada malam ini, jangan ragu. Tuliskan impian Anda, jangan pikirkan cara untuk mendapatkannya. Bagian kita adalah menuliskan impian kita, biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Begitu Mbak Wani. Baik, terima kasih. Sekalian udah ditambah tips nih sama Pak Firdaus. Luar biasa ya impian-impian Pak Firdaus. Dan terima kasih tipsnya untuk kita semua. Oke, Pak Firdaus, sedikit keluar dari ngomongin bisnis, tapi masih termasuk di komunitas ini ya. Komunitas yang Pak Firdaus masuki ini kan selain membuat sejahtera juga membuat Bapak makin sehat ya. Tadi Bapak bicara Bapak dulu kulitnya legam, tapi saya lihat enggak loh Pak, glowing loh sekarang. Ya. Nah, Bapak boleh cerita nggak manfaat apa lagi Pak terkait dengan kesehatan ya selain kulit glowing yang Bapak sudah dapatkan dari Oke, komunitas ini? dari Dan komunitas ya, ini silakan Pak. kita juga namanya komunitas bisnis ya. Kalau komunitas bisnis tentu ada produknya. Nah, produk ini yang selain konsepnya bisnis ini sendiri yang menarik perhatian saya juga nggak boleh sebagai pebisnis, sebagai pedagang, saya nggak boleh dong bohong. Artinya apa? Kalau saya menjual rendang, saya harus tahu rasa rendang.
ya. Jadi kalau saya jual nasi Padang, rendangnya tetap saya makan. Nah, di komunitas ini bisnisnya ada produk ya namanya superfood, yaitu dari Jepang itu saya konsumsi. Kemudian, nah saya niatnya hanya untuk sehat-sehat aja gitu ya. Tapi dampaknya adalah tanpa saya nggak tahu pada bulan keberapa, itu sinusitis saya hilang. Saya nggak tahu pada bulan keberapa sinusitis ini hilang. Karena tujuannya bukan untuk itu. Ya, kalau kulit ini saya juga nggak tahu ya pada bulan keberapa kok kulit saya kok mulai agak cerah dikit gitu ya. Gitu. Jadi ini tanpa saya sadari sendiri. Cuman setiap saya ketemu teman-teman saya bilang saya ini semakin putih, semakin agak cerah gitu ya. Nggak kusel kayak di kaki lima dulu gitu ya, Bu. Gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan dari manfaat dari produk dari yang dijalankan oleh komunitas ini. Seperti itu ya. Buat istri Bapak juga mungkin pengaruh manfaatnya? Oh ya jelas, apalagi istri saya juga seorang peris pengantin, Oh, dia juga mendapatkan sesuatu yang menurut saya menakjubkan. Maklum saya punya istri umur 44 tahun, ya banyaklah biasa umur 40 ke atas itu sudah banyak yang berubah ya. Tapi istri saya tetap masih seperti yang dulu, tetap cantik gitu ya. iya luar biasa. Terima kasih banyak loh sharing-nya Pak Firdaus. Iya, Satu lagi Pak, mungkin Bapak kalau boleh kasih pesan-pesan di sini. Jadi yang hadir di sini belum semua masuk ke komunitas kita Pak. Boleh Bapak kasih pesan buat teman-teman yang belum bergabung di komunitas ini, bagaimana supaya bisa cepat bergabung? oke. Jadi gini, buat teman-teman, seperti kita ketahui bahwa di luar sana eh, banyak negara yang sudah mengalami resesi, ya, bukan negara kaleng-kaleng loh, termasuk Amerika, negara yang superpower yang ekonominya kuat, Korea juga, ya, Jepang juga termasuk, kemudian Turki dan lain-lain. Nah, kondisi ini juga akan berdampak ke Indonesia. Jadi saya beberapa kali membaca berita baik dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bahwa resesi semakin dekat. Nah, ini artinya apa? Ini warning sebelum terjadi. Jadi apa yang kita lakukan? Antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Jika teman-teman saat ini gajinya hanya cukup untuk hidup sehari-hari, sering nunggak cicilan, ya, utang nggak lunas-lunas, ya. Nah, komunitas ini saya sarankan untuk diikuti, ikut saja. Di sini kita akan saling support, saling bantu. Anda tidak akan dibiarkan sendiri karena banyak sekali komunitas ini yang akan membantu. Ini adalah komunitas positif yang merubah banyak orang. Di Indonesia ada ribuan orang yang telah berubah setelah masuk komunitas ini. Jadi jangan ragu, ikut saja. Just do it. Ikut saja. Oke? Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Kita ini bukan sebuah konsep bisnis investasi bodong yang kemarin heboh, bukan seperti itu. Kita justru di komunitas yang legal dan halal. Ya, silakan teman-teman ikut saja. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan baik dari segi kesehatan maupun dari segi keuangan. Bayangkan ya, ketika toko-toko saya tutup, saya meninggalkan hutang sebesar 620 juta. Oke, bukan sedikit nilainya. Tapi setelah kurang dari 2 tahun di komunitas ini, saya bisa lunas hutangnya. Kemudian menjelang tahun baru kemarin, saya bisa beli rumah cash senilai 1,2 miliar. Wow. Hari ini hidup tanpa hutang, tanpa cicilan. Saya yakin buat teman-teman yang ada di sini pasti juga pengen bebas hutang, hidup tenang tanpa cicilan. Nah, gitu ya. Luar Silakan. biasa. Pak Firdaus, sorry saya lupa tanya, Bapak join di komunitas ini tahun berapa ya Pak? Saya Sudah 2019. berapa lama? 2019. 2019, jadi sekitar Ya. 4 tahun ya Pak.
sekitar 4 tahun Bapak sudah punya 3 profit tahun. 3 tahun punya profit 4 miliar lebih. Luar biasa sekali. Luar biasa. Wah, Pak Firdaus, tanpa terasa waktunya kita sudah harus berpisah karena waktu ya. Jadi saya simpulkan aja ya Pak Firdaus. Terima kasih banyak sudah sharing kepada kami. Jadi Pak Firdaus ini berhasil mentransformasi bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga dari sisi kehidupan yang lebih sejahtera ya Pak. Waktu itu sempat dari kaki 5 berhasil di kaki 5 sempat jatuh karena terimbas oleh internet ya, kemajuan teknologi. Cuman karena kegigihan Bapak, hambatan apapun, keyakinan Bapak terhadap komunitas yang Bapak masuki semenjak tahun 2019, Bapak akhirnya berhasil bangkit. Bapak punya tim sebanyak 20.000 orang di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya Pak. Dan Bapak juga berhasil mentransformasi banyak orang, tukang pijat, satpam, tukang rujak ya Pak. Transformasi itu yang Bapak lakukan, Bapak cuma memberikan dalam bentuk dorongan, petunjuk saja, namun 99% tentunya keinginan dan niat dari tim Bapak tersebut ya untuk merubah kehidupannya. Dan dari apa yang Bapak sharing ke kami, Bapak itu tidak berhenti belajar. Senang membaca buku, selalu membaca buku, sehingga Bapak selalu bisa memotivasi diri Bapak juga melalui buku-buku yang Bapak baca. Bapak juga termotivasi dengan buku pertama kali Think Grow Rich ya, dari situ ya Pak titik baliknya ya, sehingga Bapak punya impian-impian yang Bapak bisa capai semua. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Nah, ini yang saya note di sini adalah kata-kata Bapak, perubahan tindakan pasti membawa perubahan hasil. Ya, itu yang sangat mengena kalau buat saya. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini juga mendapatkan inspirasi. Ada kata-kata dari Pak Firdaus yang menginspirasi teman-teman untuk bertransformasi. Terima kasih banyak Pak Firdaus, juga Ibu Ewin yang sudah bergabung di komunitas kita malam ini. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga Bapak senantiasa sehat, Bapak, Ibu, dan keluarga ya senantiasa sehat dan semakin sukses. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita belum selesai ya. Kalau tadi Pak Firdaus cerita mengenai pengalaman kesuksesan perjalanan beliau dari kaki 5 sampai akhirnya berhasil sukses ya, berhasil mentransformasi dari sisi kesehatan dan juga kesejahteraan dengan masuk ke dalam satu komunitas. Nah, sekarang kita mau tahu nih komunitas apa sih yang dimasuki oleh Pak Firdaus dan 20.000 teman-temannya itu gitu ya, dan produk apa sih yang beliau konsumsi sehingga beliau kelihatan, saya nggak percaya kalau beliau dulu katanya gelap gulita, sekarang kulitnya glowing banget gitu loh. Jadi saya nggak percaya dengan omongan Pak Firdaus ya. Jadi dan ternyata itu berkat produk yang beliau konsumsi ya. Tanpa banyak kata saya akan panggilkan teman saya, kakak saya, Mbak Anis. Halo Mbak Anis, selamat Halo. malam. Ya, halo Bu Ani. Selamat malam juga teman-teman semua. Mbak Anis langsung aja silakan sharing. Nah, untuk teman-teman boleh ya sambil minum, sambil makan karena kan kondisi di rumah ya, kita santai aja sambil mendengarkan Mbak Anis menjelaskan komunitas apa sih yang dimasuki oleh Pak Firdaus ini. Terima kasih, silakan Mbak Anis. Baik, terima kasih Mbak Wani. Oke, suaranya echo ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, teman-teman, boleh nggak ditulis apa yang sudah didapat dari Pak Firdaus? Silahkan ditulis teman-teman. Satu kata boleh, satu kalimat boleh. Nanti di ujung aku mau kasih hadiah Mbak satu buku tulisanku ya. Untuk kita pilih satu aja. Wow. Nanti terakhir, harus berani punya mimpi, gigih tetap belajar. Iya, lanjut terus bekerja keras dari Enci. Kemudian malam Mbak Anis, ya. Selanjutnya apa? Dan jangan takut buat beli buku, iya beli aja. Dan Mbak Wani, perubahan membawa hasil. Oke, apa lagi? Iya.
Iya, itu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih atas masukannya. Oke, banyak baca buku kata Mbak Sinta ya. Mbak Sinta karena di Birmingham, UK, baca bukunya yang bahasa Inggris ya. Tadi diterjemahin ke saya. Hasil tidak akan mengkhianati. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Setiap yang berniat pasti ada jalan. Ya, alhamdulillah berarti acara malam minggu ini, malam minggu ya benar ya Mbak Wani ya, bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, tugas saya sudah menjelaskan. Teman-teman mungkin penasaran komunitasnya apa sih yang bisa bikin Pak Firdaus yang tadinya punya hutang 620 juta, jadi di dalam waktu 3 tahun profitnya loh 4 miliar. Jadi kalau revenue-nya ya total bisnisnya itu pastilah jauh dari 4 miliar ya, berkali-kali lipat ya. Kemudian juga yang paling seru kenapa Pak Firdaus kami hadirkan hari ini, karena yang ditransformasi itu background-nya adalah tukang rujak, tukang pijit dan macam-macam ya, banyak background, ada juga yang karyawan, ada juga yang pengusaha. Cuma memang yang tadi tukang rujak, satpam dan lain-lain itu kayaknya satu hal yang harus diangkat gitu ya di acara malam ini. Nah, tugas saya adalah menceritakan ya, belum lagi dari kesehatannya makin glowing, makin sehat. Istrinya Mbak Iwin 44 tahun kelihatan seperti 24 tahun waktu ulang tahun. Saya jadi pengen juga tuh Mbak Wani. Luar biasa ya. Iya, saya pernah ketemu Pak Firdaus dan Mbak Ewin di Solo, Mbak Wani. Jadi ketemu langsung emang benar kayak begitu ya. Oke, selanjutnya tanpa berpanjang lebar, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan jelaskan dalam waktu singkat, padat, jelas. Oke, jangan ragu menuliskan impian, kata Christine ya dari Doraemon. Ya, silakan dibantu slide-nya Pak Yusuf. Nah, oke teman-teman, kalau perkenalan saya, nah ini Pak Firdaus dulu ya. Sebelumnya gambarnya Pak Firdaus waktu masih jadi pedagang kaki lima ya, masih langsing juga ya. Sekarang sudah jadi pengusaha sukses ya, jadi tambah keren ya. Oke, sekarang saya mau ceritakan bagaimana saya mengenal komunitas sehat sejahtera yang dimasukin oleh Pak Firdaus lebih dahulu dari saya ya. Itu berawal dari sebuah foto ini gitu ya. Cering. Nah, foto ini yang sebelah kiri itu namanya Mbak Eni ya, teman dari suami saya di perusahaan sebelumnya ya. Dan saya sangat percaya dengan foto before-nya. Kenapa? Karena saya lihat sendiri ya. Beliau badannya memang langsing, tapi memang karena usianya juga sudah 53 tahun ya. Jadi kulitnya memang kering, keriput ya. Seperti inilah memang saya lihat sendiri. Jadi foto kanan yang after, jujur tuh saya nggak percaya. Asli tidak percaya gitu, karena setiap lihat Mbak ini memang sebelah kiri. Tapi ya namanya ibu-ibu ya, kalau lihat foto before after kayak gini, walaupun nggak percaya langsung aja pokoknya beli produknya. Kenapa? Background saya adalah psikolog, trainer, coach, dan juga hipnoterapis. Saya kalau kerja bersama klien, saya lebih banyak di depan, artinya saya jadi public speaker ya. Saya di depan gitu ya, ketemu klien, lebih banyak juga pesertanya minimal itu 30. Artinya mau nggak mau ya, orang yang dilihat di depan kan performance harus diperhatikan. Nah, saya punya persoalan yang sama ya, kulit saya kering, jadi ya sudah tanpa panjang lebar, pokoknya langsung beli, diminum ya. Nah, teman-teman, saya walaupun background-nya psikolog, saya sangat mencintai kesehatan karena suami saya punya tekanan darah tinggi dan beliau itu agak-agak baal gitu. Kalau sakit itu nggak kerasa. Jadi beliau pernah pingsan 1 kali digotong oleh tetangga saya, pingsan yang kedua kali itu yang gotong saya sendiri. Bersama teman-teman saya. Rada senangnya karena sebelum pingsan dia panggil saya Say. Wah, dia sayang banget sama saya gitu Mbak Wani. Jadi itu yang bikin saya, waduh, semua produk kesehatan teman-teman sepanjang 20 tahun saya menjaga kesehatan suami beserta anak saya, mirip juga ya, anak saya juga mirip suami karakternya. Kalau sakit itu kuat, itu nggak begitu dirasain. Jadi ibunya yang jaga. Jadi sudah 20 tahun saya pakai produk nutrisi A, B, C, dan itu papan atas lah ya. Artinya saya orang yang berani mengeluarkan uang untuk produk seperti itu, tapi kalau untuk beli yang lain-lain yang kayak ibu beli tas, beli apa, itu saya lebih berpikir gitu ya. Oke, next slide-nya. Nah, mau tidak mau ini kan perubahan wajah yang drastis ini ya, itu saya jadi belajarlah di komunitas ini tentang kesehatan ya. Tapi sebelum saya sharing tentang kesehatan sedikit, saya itu udah lihat wajah afternya Mbak Eni tadi gitu ya. Saya waktu akhirnya serius gitu menjalankan bisnis ini, Mbak Eni datang ke rumah saya, terus saya cek aja, cuma saya cek. Waktu itu saya jujurnya belum serius-serius banget, pokoknya baru memulai punya produk yang lebih banyak. Mbak Eni juga bilang, aduh saya nggak terlalu niat bisnis Mbak Eni, ya udahlah minimal kamu minum sendiri katanya. Ya udahlah, saya punya stok banyak.
kata Mbak ini minimal minum sendiri, ada cashback, ada trip dan lain-lain, udah saya ikutin aja. Dan saya sebetulnya memang nggak pengen jalanin bisnis, cuma datang ke rumahku, aku mau lihat aja itu keriputnya beneran nggak, beneran hilang nggak, dan beneran teman-teman. Ini yang wajah kanan ini udah saya cek beneran ya, walaupun mungkin biasanya kalau di foto jauh lebih mulus ya. Nah akhirnya saya belajar lah, kenapa sih Mbak Eni ini menjadi lebih muda, padahal beliau itu di perusahaan sebelumnya itu sudah top 10 ya, artinya top 10 leader yang di Indonesia itu dia 10 besar lah ya. Kenapa sampai mau pindah ke sini dan jauh lebih muda? Oh ternyata karena terjadi regenerasi sel. Akhirnya saya belajar ya tentang regenerasi sel yang ada di slide berikutnya. Nah akhirnya saya belajar tentang stem cell terapi teman-teman ya. Stem cell terapi itu misalnya gini, ketika teman-teman ada persoalan di jantung gitu ya, yang jantungnya harus di ring. Nah nanti karena stem cell terapi itu akan membuat induk sel itu meregenerasi jantung tersebut. Kalau persoalannya misalnya seperti saya mengalami alopecia atau botak koin di rambut, maka tiba-tiba saya pengennya wajah saya yang jauh lebih mulus, tapi yang kejadian malahan rambut saya itu jadinya tumbuh gitu loh ya, nggak ada botak koin lagi, seperti itu teman-teman. Jadi dia akan mencari sel induk sel yang paling kurang itu di tubuh kita di mana. Kalau ibu-ibu biasanya ada yang di dengkul, dengkulnya mulai sakit gitu. Nah, dengkulnya diperbaiki. Ada yang di ginjal gitu ya, diabetes. Nah, dia akan memperbaiki pankreasnya untuk menurunkan atau menormalkan tekanan darah. Jadi akhirnya saya belajar tentang ini. Oh, itu yang bikin Mbak Eni tambah muda ya. Walaupun ini bukan tentang stem cell terapi, ini analoginya aja ya. Nah, di slide berikutnya teman-teman akan tahu bahwa setiap hari di dalam tubuh kita itu kehilangan 432 miliar sel teman-teman. Nah sementara di dalam tubuh kita itu ada 60 sampai 100 triliun. Yang kalau saya menganalogikan, ayo baris 100 triliun sel kita nggak bisa ngitung ya. Tapi sudah pasti kehilangan 432 miliar sel setiap harinya. Kalau usia kita di bawah 18 tahun, otomatis itu akan terganti teman-teman. Ya, jadi kita masih tetap muda, tetap bisa tambah tinggi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau usia kita sudah bertambah di atas 17 tahun, kemudian ada polusi, kemudian kita juga ada sakit keturunan, kemudian makan kita nggak benar, kita malas bergerak gitu ya. Ya otomatis lah minus ya, artinya defisit ya, itu yang bikin kulit kita mulai kendur, rambut kita berkurang dan lain-lain. Nah, otak sendiri kehilangan 190 ribu sel dalam satu hari. Darah 2 juta sel nih dalam 1 detik, darah kehilangan 2 detik, 4 juta, 6 juta, kebayang ya, luar biasa ya. Dan kulit itu kehilangan 40 ribu sel dalam 1 hari. Nah, kalau minum produk ini nanti kayak Mbak Ewin, istrinya Pak Firdaus ya, kita yang usianya 44 katanya bisa kayak 24 tahun, bonusnya 20 tahun. Nah, kayak gitu teman-teman, karena digantinya tuh lebih banyak. Nah, ini kita masih bicara tentang stem cell terapi ya. Pada umumnya stem cell terapi itu dibagi 3 ya. Untuk pencegahan, jadi dia belum sakit, tapi untuk mencegah biar tidak terjadi, misalnya kalau usia 30 tahun ke atas, kalau memang kita punya uang, baiknya melakukan itu. Biar kita selnya tuh 432 keluar, balik lagi 432 miliar gitu ya. Yang kedua adalah untuk pengobatan, seperti ibu saya kan mengalami stroke. Nah, saya lagi pengen banget membantu ibu saya itu melakukan stem cell terapi gitu untuk sehingga apa ya, regenerasi sel di otaknya itu menjadi lebih baik gitu ya, sehingga tidak terjadi lagi gitu ya, karena ya tinggal satu-satunya lah ibu saya ya, karena ayah saya sudah meninggal sebelum mengenal produk ini. Nah, yang ketiga adalah untuk kecantikan. Jadi kalau untuk wajah, nanti wajahnya jadi semakin glowing kayak Mbak Ewin gitu ya. Juga untuk menumbuhkan rambut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya kita akan belajar tentang ini contoh aja ya. Sebentar aja saya gambarkan videonya. Yang jelas, stem cell Hi, terapi my ini name is Ross Ibu. Hauser. I'm the medical director at Caring Medical. The procedure you're about to Ya. view Jadi ini is one of dengkulnya them ini that's done disuntik. at Jadi kalau patient stem cell who itu sakit. was Sementara involved in a nanti pretty sharing dari kami severe itu car tidak tentang stem accident cell ya and teman-teman suffered ya. cocaine here and Diambil just dari tulang punggung, anesthetizing the skin dibiarkan by the, gitu ya, and you'll seperti see yang that the whole dilakukan process oleh just takes a moment. Watch this Pak Dahlan Iskan, lalu dimasukkan there. ke It's, dalam you know, I pierced the tubuh yang sedang akan periosteum amount diregenerasi of bone selnya. marrow. Oke. So in this Selanjutnya aja particular Pak Yusuf. patient, we're getting. Hi, Ya, my name is itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau stem cell terapi memang biayanya luar biasa. Kalau di sini disebut 600 juta, karena GM kami itu melakukan 4 kali stem cell terapi dan 1 kali stem cellnya itu beliau 150 juta. Ya
Jakarta kita bisa temuin ya harga yang 75 juta, 100 juta, tapi lumayan lah ya. Dan kemarin ada orang yang autoimun sudah melakukan stem cell terapi, malahan ya kodarullohnya tuh nggak apa ya, tetap gitu ya. Tapi dengan produk ini, karena produk ini memang bukan stem cell terapi, malah membaik, jauh membaik gitu ya. Ada testimoninya di YouTube ya. Nah, slide berikutnya. Pertama gini, stem cell terapi kalau saya pribadi ya misalnya uang saya banyak, saya mau tuh melakukan stem cell terapi biar tetap berstamina, sehat, kemudian awet muda, rambutnya juga kayak masih muda gitu ya. Tapi ada nggak sih alternatif lebih murah gitu ya, terus lebih aman gitu ya, nggak harus juga oleh dokter gitu. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Nah ternyata jawabannya ada teman-teman ya. Dan ini memang bukan stem cell terapi. Namanya apa? Namanya adalah SOP Subarasi. Ini produk yang tadi dipakai oleh Pak Firdaus dan Mbak Ewin yang membuat Pak Firdaus dan Mbak Ewin tambah glowing dan usianya terlihat jauh lebih muda ya. SOP ini singkatan dari Salmon Ovari Peptide. Oke, di slide selanjutnya ya. Salmon Ovari Peptide itu gini ceritanya. Ada seorang profesor datang ke Pulau Hokkaido ya. Dia melihat wanita di sana, kok tambah cantik. Maksudnya beda banget dengan wanita-wanita di Tokyo ya. Kulitnya itu kenyal, kemudian juga rambutnya itu juga tumbuh gitu. Maksudnya masih bagus, masih lebat. Apa sih yang membedakan dia dengan wanita di Tokyo? Oh, ternyata wanita Hokkaido itu makan selaput telur ikan salmon. Sementara kebanyakan orang Jepang yang dimakan adalah telurnya ikan salmon. Nah, ditambah lagi ini ada peptide dari tomat gitu ya, yang sangat membantu untuk menormalkan tekanan darah dan juga peptide dari ikan sarden. Dan kecil, artinya kecil itu 600 dalton, mudah sekali diserap oleh tubuh kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ya dari hasil penelitian, kalau misalnya stem cell terapi itu kan menggunakan human placenta, ada yang bilang haram dan lain-lain, tapi ini mah aman, karena ini terbuat dari salmon ovari peptide, ya Subarasi itu, dan hasil penelitiannya canggih banget, ternyata lihat, yang warna merah itu ya protein, pokoknya bahasa-bahasa kimiawi di dalam tubuh kita, itu posisinya jauh lebih bagus dari human placenta. Ya, jadi keren banget. Jadi mendingan minum ini selain lebih murah, juga lebih aman ya, dan kita nggak usah melakukan stem cell terapi. Oke, slide berikutnya ini yang membuat saya jatuh cinta terhadap produk ini ya, karena saya sudah 20 tahun pakai produk ABC gitu ya. Tapi di produk ini yang waktu pertama diceritain oleh Cieni Anis, ini tuh ada paten fungsinya. Maksudnya gimana? Ada manfaat pasti. Ada coret-coret. Ada manfaat pasti ya. Jadi pasti terjadi gitu. Hah, masa sih Mbak? Apa sih paten fungsinya? Satu, regenerasi sel. Jadi dia akan mencari di dalam tubuh kita itu mana yang harus diperbaiki. Contoh, saya ternyata pengennya kulitnya lebih kinclong, tapi persoalan pertama yang diberesin adalah alopecia saya. Nanti teman-teman bisa cari ya. Alopecia itu botak koin. Botaknya nggak banyak, paling cuma 3 kayak koin. Itu bisa disebabkan karena autoimun, bisa juga karena alergi ya. Dua-duanya sudah dites, saya nggak ada. Tapi yang jelas saya punya itu ya. Sebetulnya di rambut nggak ada persoalan ya. Kan saya pakai kerudung gitu. Dan kata suami, udahlah nggak usah riweh gitu. Kalau perlu kamu dibotakin, saya tetap sayang, kata dia. Cuma kan namanya cewek ya riweh. Jadi saya kalau kambuh, saya harus ke dokter saya terus disuntik gitu. Jadi saya beberapa kali suntik. Tahu-tahu pas saya minum produk ini, kok saya udah setahun lebih nggak pernah suntik ya. Oh ternyata sudah teregenerasi gitu ya rambut saya ini ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Jadi darah kita akan lancar, jadi berstamina ya. 2 bulan ini saya tinggal di 3 negara ya, karena dapat trip dari AFC ya. Nanti nama komunitasnya adalah AFC. Saya dari Dubai, dari Turki, kemudian saya dapat pekerjaan karena saya trainer. Saya hampir 1 bulan ada di Solo, di kotanya Pak Firdaus ya. Kemudian juga saya di Tangerangnya nih, saya tinggal di Tangerang kurang lebih cuma 5 hari gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya bersama suami memang saya bawa kemana-mana produk ini karena gampang banget ya, sirkulasi darah kita masih lancar dan kita sampai saat ini masih sehat ya, alhamdulillah atas izin Allah. Nah yang ketiga ini yang keren ya, karena terjadi di keluarga saya. Jadi dulu namanya SOP 100. Suami saya tuh kalau minum, karena saya dibilangnya polisi kesehatan kalau di kantor gitu ya, jadi bentuknya kayak gini kan, saya gunting karena dia nggak mau minum 2, mahal-mahal kata dia ya, karena saya polisi kesehatan, saya jadiin 1 terus setiap pagi saya minumin, ayo minum, terus beliau mau minum, dia nggak begitu ngerasa efeknya, tapi begitu yang namanya SOP-nya Subarasi, udah ada tambahan peptide tadi ya, ada peptide dari tomat,
dia langsung yang tekanan darahnya 140, 160, normal jadi 120, langsung dia melek, dia langsung minum, nggak usah saya suruh-suruh lagi. Jadi sayanya udah lebih tenang tugasnya di pagi dan malam hari ya, nggak usah harus nguntingin gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi sudah terbukti di suami saya ya, kalau saya memang alhamdulillah tekanan darahnya memang normal gitu. Nah yang keempat ini juga menjadi sebuah story di keluarga kami, karena saya bersama suami itu pernah COVID gitu, dan pada saat COVID itu lagi sepi-sepinya rumah sakit ya, cuma bertiga, jadi setiap pagi kita tuh ditengokin oleh 5 suster gitu ya. Waduh, susternya saya bilang nggak takut tuh, kan kami lagi COVID gitu ya sebelum Delta, karena nggak ada kerjaan ya, bangsal COVID-nya tuh isinya cuma 3 orang. Nah malam itu saya nggak bisa tidur karena saya udah mulai nggak bisa makan gitu ya, karena pencegahannya itu saya pikir tadinya cuma flu biasa gitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jadi pas diperiksa, wow, ternyata COVID gitu ya. Nah pas saya nggak bisa tidur, saya jalan-jalan, ada seorang ibu, aduh enak banget ya ibu tidurnya, saya setiap detik, setiap jam tahu, jam 2, jam 3 gitu. Besok sorenya ibu itu meninggal dunia teman-teman. Kebayang nggak, kita di rumah sakit bertiga, seorang meninggal. Jadi tinggal 2/3 ya, saya bersama suami saya. Saya langsung mikir, ya Allah kasihan banget anak-anak gitu ya. Belakangan anak saya cerita, memang kalau COVID itu orang yang memasukkan harus tanda tangan bahwa siap dikuburkan dengan cara COVID gitu ya. Nah udah sampai seperti itu teman-teman ya. Nah akhirnya ya saya bilang gini, udahlah, ini teman-teman ya, kalau udah dalam kondisi nyawa di ujung tanduk, udah saya bilang kita harus minum 8 Subarasi, nanti teman-teman tahu juga produk berikutnya 8 Utsukushi. Setiap hari suami minum, saya minum. Udah saya beli 24 box, setiap hari saya minum. Sampai pas sembuh tuh saya agak-agak enak dengan produk ini yang sebetulnya enak banget gitu. Karena wajib 8, jadi total 16 saset sehari gitu ya. Karena pengen sehat gitu, dan alhamdulillah ya, karena memang paten mencegah terjadinya pembekuan darah, suami saya itu udah kena pembekuan darah. Jadi darahnya itu kan setiap pagi kita dicek ya kalau COVID. Nah pas hari kedua dia udah nggak bisa diambil darahnya, suruh minum banyak. Begitu diambil itu langsung terjadi kayak penggumpalan darah, darahnya kayak cendol, kayak beku gitu. Nah, beliau langsung berpikir, wah ini kalau di tubuh saya bagaimana ya? Belum lagi kami punya pengalaman tetangga kami itu meninggal ketika 85% terjadi pembekuan darah. Jadi kata pembekuan darah tuh buat saya, karena anaknya nginep di rumah saya dan saya saya datang ke rumah sakit, katanya diminta mendoakan 15 menit, nggak sampai 15 menit sudah meninggal, dan saya bersama suami yang mengantar sampai ke pemakaman. Jadi itu rada-rada traumatik kata pembekuan darah itu ya. Nah setelah minum 8 Suba 8 Utsu, alhamdulillah hanya 2 hari aja ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, karena memang patennya sudah bekerja. Nah itu teman-teman, nah ini setelah ini saya akan tayangkan beberapa gambar, mudah-mudahan teman-teman kuat ya. Jadi ini yang luka-luka diabetes, kencing manis ya, alhamdulillah karena regenerasi sel ya, jadi selnya tumbuh lagi gitu ya. Akhirnya lengkap lah gitu ya kakinya ya. Saya sebenarnya bukan dokter, rada-rada nggak kuat juga ya lihat-lihat kayak begini, tapi ya sudahlah, kan saya harus sharing sama teman-teman. Pak Yusuf, ada yang masuk lagi? Di admin. Kemudian testimoni luka basah ya, luka bakar ya. Ini autoimun, psoriasis saya nggak begitu paham, tapi ini yang kemarin saya dapat dari Facebook juga, dia itu sudah sampai stem cell ya. Alhamdulillah dengan produk ini yang jauh lebih murah, malahan jadi jauh berkurang ya seorang anak ya. Nah seperti itu teman-teman ya, luka bakar, luka basah dan lain-lain. Karena regenerasi sel, banyak juga yang mau dipasang ring jantung nggak jadi, dan misalnya udah cuci darah seminggu 4 kali, alhamdulillah juga jadi jauh lebih sehat. Ya produknya memang keren, karena saya sudah 20 tahun itu mengkonsumsi, ini berarti produk saya yang keempat, dan ini memang yang paling keren gitu ya, karena saya riset di tubuh saya sendiri. Nah produk yang kedua itu artinya adalah Utsukushi. Kalau Subarasi itu artinya hebat, kalau Utsukushi itu artinya cantik, dan cantiknya itu dari dalam ya. Kenapa? Kalau kita langsung pakai bedak dan lain-lain, tapi kalau kulitnya itu nggak glowing dari dalam, itu bedaknya nggak nempel ya. Kalau Utsukushi ini artinya cantik ya teman-teman. Nah ini terbuat, kalau tadi kan dari serabut telurnya ikan salmon, kalau ini terbuat dari salmon mild DNA, atau kalau teman-teman tahu, Krisdayanti biar kulitnya masih kinclong seperti itu, kencang, nggak ada keriput, itu kan disuntik DNA ikan salmon ya. Kalau kita nggak perlu ya, nggak perlu lagi kayak tadi kan stem cell disuntik-suntik. Ini kita cukup minum, gampang banget ya. Apalagi ditambahin Takara kombu fukoidan, itu udah jelas
jamur yang di Jepang dan di luar negeri itu juga terkenal sebagai jamur anti kanker gitulah ya. Seperti itu ya. Terus ini lebih kecil lagi, ada 800 dalton, jadi lebih mudah lagi diserap. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau kita minum Utsukushi selain tambah glowing kayak Mbak Ewin? Adalah yang terjadi natural killer cell di dalam tubuh kita itu akan bertambah banyak, teman-teman. Kalau teman-teman kemarin mendengarkan penjelasan dari Dokter Yuliana ya, seorang dokter gigi yang demensia, udah nggak begitu ingat apa, terus juga stroke, tapi beliau akhirnya alhamdulillah ingatannya penuh lagi gitu. Beliau belajar ya karena dokter gigi, ternyata tuh salah satunya karena natural killer cell ini. Nah, natural killer cell ini dulunya di kedokteran tuh nggak begitu dipelajari, teman-teman. Tapi sekarang di Washington University tuh lagi trending, lagi di riset ya. Karena begini, kalau kita naudzubillah min dzalik ya, orang-orang yang mengalami CA ya, sel kanker itu hanya bisa dibunuh, ini menurut dokter Yuliana, oleh 2 sel di dalam tubuh kita. Satu T cell, kedua adalah natural killer cell. Nah, saya sendiri pernah belajar dari dokter Tifa, itu seorang dokter yang memang belajar banget tentang kanker. Katanya sel kanker ini makin lama makin pinter. Kalau di kemo dia pura-pura mati, nanti hidup lagi. Nah, kalau dibunuh oleh T cell yang ada di dalam tubuh kita, sel kanker ini juga gitu, pura-pura kayak sel sehat. Tapi sel CA ini nggak bisa bohong sama natural killer cell. Itu kerennya. Makanya sekarang di Washington University lagi lagi riset ini. Padahal di AFC ini udah dari tahun 1969. Dipatenkannya itu udah lama, teman-teman ya, di Jepang sana. Jadi dia bisa mendetek mana virus COVID, ya makanya saya minum 8 saset. Mana sel CA, mana tumor, itu yang dia bunuh adalah yang memang harus dibunuh gitu. Kalau yang sehat ya dibiarkan hidup ya, seperti itu. Jumlah natural killer cell itu akan bertambah 15% kalau kita minum Utsukushi. Kebayang kalau saya minum 8 saset kayak gimana. Nah, inilah beberapa jurnal ya, terbukti pokoknya melawan CA. Oke, berikutnya Pak Yusuf ya. Berikutnya ini juga natural killer cell bisa membantu treatment solid tumor ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu juga bisa cari di jurnalnya itu di Google ya. Nah, ini juga fat cancer. Jadi yang kerennya ini Utsukushi itu sebetulnya bukan hanya untuk kecantikan ya, tapi juga untuk membantu kita jauh lebih sehat. Karena sebetulnya setiap orang kan ada sel CA. Nah, ini dia akan tahu gitu mana yang harus dibunuh. Nah, teman-teman, apa sih patennya Utsukushi ini? Nah, kita punya 3 paten. Ya, ada kodenya tuh JP30407. Nanti teman-teman bisa googling, dilihat, dipelajari ya, karena memang sertifikat paten itu begini. Jadi diuji kepada 100 orang itu harus mendapatkan paten fungsi ini. Kalau ada 1 orang yang tidak dapat paten fungsi ini, maka dia tidak akan mendapatkan sertifikat paten. Nah, kerennya ini dapat sertifikat patennya dari Jepang, dari Korea, dan juga dari Cina. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apa sih paten fungsinya? Yang pertama adalah anti-tumor agent. Makanya tadi ya, natural killer cell-nya itu bertambah banyak yang akan membunuh sel tumor ya. Jadi ini kita nggak bilang juga menyembuhkan gitu ya, karena itu kan self healing. Tubuh mengobati sendiri karena kita memperbaiki pola makan kita gitu ya, memperbaiki apa yang kita makan ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa saya kemarin minum 8? Karena memang sakit yang disebabkan oleh virus ya, kayak hepatitis, kemudian juga COVID, flu, itu nggak ada obatnya kecuali stamina atau imunitas tubuh kita. Nah, dengan minum Utsukushi, imunitas tubuh kita itu naik ya. Nah, ini yang membantu kami 2 bulan hidup di 3 negara. Alhamdulillah gitu ya, Allah berikan kesehatan. Dan yang ketiga itu membantu therapeutic agent of hepatitis C. Ini yang saya selalu ingat adalah Karyana ini jadi jauh bersemangat ketika dia membantu seorang yang tadinya perutnya udah kembung gitu ya, udah lemes banget, udah kurus. Setelah minum Utsukushi, alhamdulillah perutnya kempes ya, pendarahannya berkurang dan sampai akhirnya sekarang menjadi normal. Jadi memang akhirnya kita ini sharing aja, kami tidak menjual, jadi kami sharing aja. Siapa yang pengen tambah sehat, siapa yang pengen tambah sejahtera di tengah kondisi saat ini, ayo bergabung bersama kami. Nah, ini contoh-contoh sel CA atau sel tumor yang by riset memang jauh menjadi lebih mengecil, mengering, sangatlah ajaib ya. Dokter Luigi itu sampai bilang bahwa tidak ada loh obat yang mempunyai paten tumor, tapi ini superfood punya paten tumor ya. Nah, karena ususnya bersih, terus beliau Bapak ini juga melakukan pola makan yang lebih sehat, olahraga.
akhirnya juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan ya. Beliau yang di sebelahnya lagi itu ya benjolan-benjolannya juga jauh berkurang ya, bahkan hampir tidak ada ya. Oke, nah ini ada yang kanker lidah ya, ada yang kanker di mata, alhamdulillah sangat membantu. Makanya kami juga di sini ada komunitas yang kami bisa berikan free untuk orang-orang yang memang tidak mampu membeli gitu ya. Jadi para leadernya itu patungan untuk support gitu ya. Nah, ini juga bisa membantu jerawatnya, jangankan jerawat gitu ya, wong tumor aja hilang apalagi jerawat ya. Alhamdulillah tuh saya udah lama banget nggak jerawatan gitu ya. Dulu udah kering jerawatan, sekarang jerawatan udah nggak jadi persoalan gitu. Itu teman-teman. Terus ini ada yang kayak gondongan gitu ya, ada tumor besar, alhamdulillah juga jauh, bahkan masih adik udah sehat. Nah, ini ada yang mengalami komplikasi gangguan hati dan ginjal berefek pada kulit, menjadi lebih bagus ya, perubahan pada. Nah, kalau dulu saya jujur aja, wah ini katanya bikin lebih kenyal, bikin lebih cantik. Udah saya sering minum ini, tapi ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Oke, slide berikutnya Pak Yusuf. Nah, produk yang ketiga itu, dua produk itu udah keren banget ya. Produk yang ketiga ini namanya Sensesuru Serum gitu, Bapak dan Ibu. Ini sebuah serum fenomenal yang di dalam 2 minggu itu 15.000 pieces habis. Sampai Presiden SK itu tanya sama AFC Indonesia, Pak Ernest, kamu gimana sih caranya kok bisa 15.000 serum habis dalam waktu 2 minggu gitu ya. Nah, karena memang kita menggunakan sistem direct selling. Kerennya serum ini terbuat dari salmon ovary peptide yang tadi bikin Subarasi dari DNA, ditambah segala macam rupa yang akan bikin kita tambah cantik gitu ya. Dan kerennya lagi, serum ini itu punya manfaat paten. Apa sih? Yang jelas mengurangi bahkan sampai menghilangkan dapur itu noda hitam ya. Kayak saya ini noda hitamnya jauh banget berkurang ya. Kemudian anti alergi atau histamine release inhibition. Maksudnya mau kulit jerawatan, mau kulit berminyak, mau kulit kering itu bisa semuanya ya. Kemudian juga melanin production inhibition, maksudnya skin whitening, makanya tambah glowing karena memang semua orang yang hitam tambah putih, yang putih tambah putih lagi gitu ya. Kemudian juga yang keren, ini bisa menumbuhkan rambut ya. Nah, semuanya itu ada patennya ya. Jepang 43754, nanti Bapak-bapak bisa, atau Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa cek. Seperti itu teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini untuk wajah, jadi jerawatnya juga hilang ya dengan Utsukushi. Nextnya, nah ini rambutnya jadi tumbuh, luka-lukanya juga jauh lebih sembuh. Ini testimoni dari member, jadi juga ada alamat IG-nya ya. Nah ini saya sendiri teman-teman, jangan percaya kalau nggak lihat saya langsung ya. Karena foto saya yang sebelah kiri itu sebenarnya saya bukan pengen foto before. Jadi itu saya lagi training dari Malang mau pulang menuju Surabaya ya, mau pesawatnya dari Surabaya gitu ya. Nah, saya minta suami saya fotoin. Pas saya lihat, kaget sendiri, kok gue begini amat ya. Perasaan cantik kan gitu dibanding ini. Ya namanya udah tambah usia, udah ada keriput, udah mulai, ya karena tadi kan udah berkurang 432 miliar sehari kan. Kemudian saya minum ini menurut saya fotonya lebih jelek dari aslinya yang before ya, ngakunya saya. Tapi foto afternya itu lebih cakep gitu dari aslinya. Kalau teman-teman pengen lihat saya, teman-teman langsung ketemu saya aja ya. Nah, foto afternya ini yang motret Mas Agung sih, dia penasaran aja. Saya rada penasaran sama kameranya ya. Kalau teman-teman penasaran, makanya ketemu sama saya aja ya. Oke, slide berikutnya silahkan. Nah, kita ada sertifikat. Yang pertama, ini bahannya organik, teman-teman. Kalau kita beli beras organik dan lain-lain itu kan luar biasa ya. Bagaimana ditumbuhkannya, bagaimana dirawat, dan bagaimana juga sampai ke tubuh kita, dan bagaimana juga harganya gitu kan. Riweuh gitu katanya ya. Saya pernah belajar kalau kita menanam organik itu yang lainnya tuh juga jangan ada gitu, yang maksudnya di sekitarnya itu juga harus organik, makanya memang mahal sekali gitu. Bebas hormon, free cells, bisa diperjualbelikan dan bebas radiasi nuklir seperti itu. Nah, produk ini ada di MIMS. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bekerja di kantor, teman-teman bekerja di kantor, kemudian kantornya memang boleh merembes nutrisi, ini sudah ada di MIMS. MIMS itu buku panduan seorang dokter untuk meresepkan. Jadi ini bisa diresepkan. Nah, dokter-dokter di Papua sana sekarang udah tidak mau lagi meresepkan obat. Dia meresepkan udah pakai Subarasi dan Utsukushi. Oh, kamu gula ya, pakai Subarasi Utsukushi. Oh, kamu kanker ya, udah pakai ini. Karena nggak ada efek samping. Sudah ada resmi terdaftar di Badan BPOM ya di Indonesia. Halal ya, lagi proses halal di Indonesia. Agak tertunda, kenapa? Karena waktu pandemi Jepangnya nggak bisa, orang Indonesianya
MUI-nya nggak bisa masuk ke Jepang pada saat itu ya, sedang proses. Tapi sudah dapat halal dari Jepang. Kemudian juga sudah approve FDA ya. FDA ini BPOM-nya Amerika. Jadi nggak mudah untuk approve FDA. Karena sebetulnya di Amerika sana itu udah siap kantor cabangnya ya. Yang nggak siap itu adalah waktu itu COVID. Kemudian produknya untuk rakyat Indonesia sendiri itu kekurangan ya. Gimana kita harus kirim ke Amerika. Nah, teman-teman, itu tadi produk yang diciptakan khusus oleh AFC untuk Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan itu di Amerika atau di Inggris kayak Mbak Sinta, itu Mbak Sinta dapatnya pasti dari Indonesia. Nggak mungkin Mbak Sinta dapatnya dari Jepang, karena di Jepang sendiri nggak akan menemukan produk ini. Jadi memang foundernya Pak Ernest itu minta produk khusus untuk Indonesia. Nggak dikasih banyak, dikasihnya hasil riset ya, semuanya berhubungan dengan pembuluh darah. Yang Subadasi itu tadi patennya karena orang Indonesia suka makan enak. Itu. Nah, mau tidak mau saya akhirnya tadi yang tadinya cuma udah deh minum-minum gitu. Ternyata saya ada pelanggan gitu ya, ada orang yang nanya-nanya, kok lo jadi begini, jadi berstamina dan lain-lain, mau nggak mau saya layani. Ya udah akhirnya saya belajar ya. Jadi teman-teman yang baru ya belajar kayak saya. Oh ternyata ini sebuah perusahaan yang memproduksi SK2. Oh ini yang memproduksi Shiseido ya, teman-teman pastinya tahu ya SK2 dan Shiseido itu ya. Itu merek merek produk kecantikan ya, yang saya mau beli aja mikir-mikir gitu ya. Tapi saya beruntung sekarang saya belinya Sensesuru bahkan gratis. Itu lebih bagus ya. Karena Presiden SK2 aja sampai nanya gitu kan. Nah, jadi udah lahir dari tahun 69 dan ini bukan perusahaan direct selling. Ini adalah perusahaan farmasi yang tertua di Jepang sana ya. Pendirinya itu Asayama gitu ya. Dan sudah masuk Tokyo Stock Exchange. Pak Yusuf, untuk masuk Tokyo Stock Exchange berarti dia harus punya uang berapa? Harus punya 200 triliun ya, nggak kebayang lah ya uangnya. Dan sahamnya itu cenderung naik gitu ya dalam kondisi saat ini. Nah seperti itu kan jadinya saya nggak mau belajar ya tentang perusahaannya. Nah dibawa ke Indonesia oleh yang di tengah ini namanya Pak Ernest Prayudha. Beliau orang yang katanya terakhir udah kaya gitu ya. Tapi beliau pengennya tinggal di Amerika. Kenapa? Beliau pengen memulai hidup dari nol, from zero to hero. Akhirnya dia punya perusahaan besar. Sampai akhirnya istrinya bilang, beliau bermimpi istrinya, kayaknya aku bermimpi Indonesia itu ada lilin-lilin seluruh Indonesia, yuk kita pulang bikin perusahaan yang bikin orang Indonesia itu jauh lebih sejahtera gitu. Akhirnya kalau di agama saya melakukan sholat istiqoroh ya, beliau bertanya sama Tuhannya, akhirnya memantap. Jadi perusahaannya dijual, mulai lagi dari nol. Pas ke Jepang, beliau lihat tadi ya perusahaan tadi AFC, kok entah kenapa hatinya klik. Ada temannya yang sudah kenal AFC dipertemukan, lalu minta diproduksikan satu produk khusus untuk Indonesia. Nah, Pak Ernest ini karena di Indonesia baru mengajak Pak Michael Tampi. Pak Michael Tampi ini adalah CEO dari MRA Group ya, yang punya Häagen-Dazs, kemudian juga yang bawa Ferrari ke Indonesia. Jadi memang sebuah grup besar gitu ya, konglomerat lah istilahnya ya. Nah, lalu trionya lagi gitu ya, mencari seorang GM namanya Pak Niko ya. Kalau yang sudah di AFC pasti tahu ya Pak Niko itu siapa, seorang GM yang tegas, visioner menurut saya, dan mau turun ke bawah ya, membantu member untuk berjuang. Nah, 3 serangkai ini yang membuat menurut saya jadinya tuh dimudahkan lah ya jalannya bisnis ini di sini. Oke, slide berikutnya Pak Yusuf. Oh maaf, saya tadi balik lagi. Kan di situ visinya Pak Ernest itu pengen menjadi perusahaan direct selling terbesar di Indonesia. Jadi sebetulnya AFC itu di 12 negara lainnya itu semuanya kita hanya bisa beli lewat perusahaan distributor besar. Contohnya perusahaan distributor besar itu kita bisa belinya di Watson & Wyatt, di Watson gitu, kemudian di Guardian gitu ya. Nggak bisa beli langsung lewat saya, itu nggak bisa teman-teman. Nah, Pak Ernest itu udah dibikinin Subadasi khusus. Beliau bilang sama AFC Jepang, tolong kalau untuk Indonesia itu lewat direct selling aja. Wah, nggak bisa. Kan orang Jepang tuh komplain. Kalau sudah AA, ya udah Pak Ernest berdoa, argue sampai 1 tahun akhirnya disetujui dan diketawain, ya. Tapi akhirnya Indonesia ini jadi nomor 1 teman-teman dari 13 negara. Ketika pandemi itu kan toko-toko yang lainnya pada turun. Pak Ernest justru nomor 1 dari 13 negara, ya. Kemudian pengennya Pak Ernest tuh produknya inovatif. Itu menurut saya benar banget karena tadi kan saya sudah meriset di tubuh saya sendiri. Berarti ini produk keempat di keluarga kami gitu ya. Kemudian juga sistem bonusnya terbaik. Nah, saya nggak niat bisnis, lama-lama mikir juga kenapa saya nggak niat bisnis. Saya sudah ada konsultan, klien saya juga perusahaan-perusahaan besar. Dalam kondisi pandemi juga alhamdulillah kliennya banyak gitu ya. Tapi beneran di sini sistem bonusnya terbaik. Kenapa? Ada gaji harian.
ya, ada bonus harian, ada bonus bulanan, bonus tahunan, ada promo trip. Itu yang bikin saya 2 bulan hidupnya di 3 negara ya. Nah, kemudian misinya apa? Menjadi wadah transformasi. Makanya tadi bisa dilihat ya, Pak Firdaus itu ya, walaupun sebelumnya sudah bertransformasi tapi luar biasa ya. Dulunya pedagang kaki lima, sekarang seorang leader besar di networking ini gitu ya, berintegritas dan potensinya tak terbatas. Oke, berikutnya. Nah, ini yang bikin saya juga klik dengan perusahaan ini karena waktu itu Pak Ernest ditanya ya, apa sih yang bikin AFC kok tiba-tiba juga di Indonesia jadi mencengangkan gitu ya. Oh, saya tuh bingung juga ya strateginya apa. Tapi yang jelas hobi saya tuh berbagi. Jadi memang Pak Ernest tuh terkenal sebagai raja sedekah ya. Istrinya juga punya cita-cita bikin 100 panti asuhan yang keren-keren gitu. Jadi kalau yang udah jelek-jelek itu dirubuhkan lalu dibangunlah panti asuhan keren di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu aja Healthcare Center Lombok yang baru diresmikan oleh Menteri Kesehatan kita ya. Yang lainnya banyak banget lah. Memang ya nggak usah disebutin juga lah ya. Itu kan sedekah-sedekahnya beliau, tapi banyak sekali sedekahnya ya. Yang paling saya ingat adalah ketika bulan Ramadan bikin 50 rumah untuk dibagi-bagikan. Nah, itu kurang lebih raja sedekahnya tuh sampai seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya Utsukushi dan SOP itu dapat best selling product di tahun 2020 ya. Kemudian di tahun 2022 itu pertumbuhan membernya tertinggi. Jadi pada saat pandemi bisnis ini tuh malah luar biasa ya. 1 jam itu terjual 354 box ya. Bahkan sampai kita ini yang member udahlah ngalah buat yang sakit-sakit aja ya. Karena waktu itu sempat pengirimannya tuh nggak mudah dari Jepang saat pandemi ya. Kemudian jadi product of the year di tahun 2022. Dan di Singapura walaupun hanya ditemuinnya tidak direct selling, teman-teman bisa beli tapi bukan Subarashi ya. Produk AFC lainnya itu di Singapura tuh nomor 1 di Singapura. Selalu udah berturut-turut 3 tahun AFC ini ya. Nah, Indonesia sekarang yang tadinya diketawain ya pakai direct selling, sekarang nomor 1 terbesar dari 13 negara. Jadi Jepang pada saat pandemi justru mengucapkan terima kasih ke Indonesia. Nah, apalagi rekornya ya, ketika grand launching saya belum masuk, itu grand launchingnya di kapal pesiar ada 1.010 orang di sana, jadi dapat rekor muri ya. Kemudian, waduh, waktu pandemi nggak bisa lagi dikirim lewat kapal, udahlah. Ini kan perusahaan nggak selalu memikirkan profit, udah itu kasihan yang sakit-sakit COVID dan lain-lain pada pengen banget produk ini dikejar-kejar, udah dikirim pakai pesawat ya sampai dapat rekor muri. Dan ini dia ya. Perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbanyak. Teman-teman, seharinya AFC ini bayar bonusnya 120 miliar, teman-teman, per hari ya. Oke, slide berikutnya Pak Yusuf. Oke, berikutnya kita sudah mulai masuk kalau tadi tentang produk, lalu tentang perusahaan. Ini sekilas saya akan menjelaskan tentang income. Teman-teman, saya kan konsultan ya. Sekarang ini kan orang pada bilang nih kondisi ke depan seperti apa. Tapi kalau kita pengusaha ini karena saya sudah jadi pengusaha berarti ini tahun saya ke-13. Mindset kita tuh tetap harus positif ya. Tetap harus semangat karena kita nggak bisa tuh walaupun presiden yang bilang ya, kita harus bilang perusahaan kita yakin bisa besar gitu. Kenapa? Di situ ada karyawan, di situ ada keluarganya. Nah, saya nggak terlalu pandai ya karena saya itu apa ya, itu passion saya, hobi saya sebagai trainer dan coach. Tapi ini saya coba bikin hitung-hitungan aja ya yang membuat saya kenapa sih tertarik di bisnis ini. Jadi yang tadi yang wajahnya Mbak Eni before after yang pertama itu kan memang 10 terbesar lah ya di perusahaan sebelumnya. Saya diperkenalkan oleh dia, terus tiba-tiba pas saya ke Medan saya dikasih tahu nih Nis, aku dapat penghasilan 10 juta per hari, padahal dia baru gabung belum sampai 2 tahun gitu. Pas saya lihat, hah? Ya tapi selalu gini, lo kan dari direct selling, kalau aku kan memang biasanya B2B gitu ya, jadi ya pastilah kamu bisa, dalam hati saya gitu. Kenapa? Karena memang sibuk banget gitu ya. Konsultan saya ini udah sibuk banget gitu. Jadi udahlah nggak kepikir lah punya bisnis lain. Nah tiba-tiba yang bikin saya melek, itu ketika di bulan ke-8, Mbak Eni ini di Facebooknya itu dapat penghargaan sebagai Shogun dengan bonus tahunan 575 juta. Saya langsung, keren amat ya 8 bulan bisa dapat segitu. Belum lagi bonus hariannya ya. Terus di bulan ke-10 jadi Daimyo dengan bonus 1,8 miliar. Cuma 10 bulan saya bilang, wah
kayaknya saya harus mulai belajar ya, walaupun saya bilang saya biasanya business to be, dan saya di posisi teman-teman klien itu datang ke saya gitu. Kebayang nggak, klien datang ke saya, perusahaannya nggak apa-apa, tapi saya harus belajar sesuatu yang baru yang saya harus belajar dari nol gitu ya. Nah, lalu saya mulai membandingkan, oke, di perusahaan sebelumnya Mbak Eni itu sudah 20 tahun. Nggak bisa lah dibilang nggak loyal ya. Beliau 20 tahun dalam keadaan naik, turun, saya lihat sendiri beliau selalu bangkit. That's the leader ya. Leader itu selalu bangkit pada situasi yang tidak mudah. Makanya saya bilang, walaupun presiden meramal apa tahun depan, kalau kita jadi leader dari sebuah pengusaha, kita jadi leader di networker, kita harus bilang tahun depan itu adalah tahun yang cerah gitu. Karena mindset kita benar, tahun depan itu akan datang ke kita dengan suatu yang mencerahkan gitu teman-teman. Jangan dimasukin ke hati itu kalau ramalan-ramalan para ekonom itu ya. Nah, CN ini menjadi top leadernya itu di tahun ke-13. Kebayang nggak, perjuangan beliau 13 tahun baru jadi top leader. Penghasilannya 150 juta, tertinggi 450 juta cuma 1 bulan aja. Lah kok di sini cuma butuh 10 bulan, ya mau nggak mau saya melek lah ya. Karena saya lihat lah perjuangan beliau bagaimana gitu. Walaupun saya nggak aktif di perusahaan sebelumnya, tapi saya lihat gitu. Nah, itu yang bikin saya, ya udah deh saya belajar deh tentang bisnis. Oke teman-teman. Jadi kita mau nggak mau belajar ya tentang bisnis franchise ya. Kalau saya mau bikin janji jiwa dan kopi kenangan, itu butuh modal berapa teman-teman? Boleh di chat biar teman-teman tetap semangat. Butuh modal berapa teman-teman untuk bikin janji jiwa dan juga kopi kenangan? Silakan. Kan saya punya hadiah buku karangan saya loh. Oke, 200 juta, 500 juta. Oke, ya. Kalau saya mau bikin KFC, oke, harus punya modal berapa? 150 juta. Oke. Kak Desi taunya Indomaret. Oke, kalau Indomaret dan Alfamart butuh modal berapa? Indomaret dan Alfamart belum tanahnya 1 miliar, 1 miliar. Dan teman-teman, Indomaret dan Alfamart ini dari teman saya sendiri yang punya 4 atau 6 Indomaret. Balik modalnya tuh di tahun keempat. Nah, belum lagi McDonald ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus mau nggak mau ya udahlah, itu saya kayaknya juga nggak bisa gitu ya, modalnya terlalu besar karena saya jadi konsultan ya, karena memang apa ya, kompetensinya ada di dalam diri saya, ya jalan aja sih kalau menurut saya tanpa modal. Jadi tiba-tiba ada kantor, ada karyawan, terus saya dicari-cari klien kayak gitu aja ya. Nah, kalau ini kan semuanya lebih dari 1 miliar. Nah, tapi oke, sekarang dibandingin sih dengan AFC ya. Yang jelas di AFC ini gratis biaya investasi teman-teman. Jadi nggak ada biaya investasi. Loh, itu kan ada modalnya. Iya, itu kan diminum sendiri. Kan saya waktu itu bahkan saya jadi stokis aja, Cieni bilang, udah Lanis, kalau lo nggak mau bisnis, lo jadi stokis, kan lo udah punya pelanggan tuh. Nanti aku bantu biar itu kamu minum sendiri, misalnya sebagian, terus nanti kamu bisa dapet tiket Jepang. Waktu itu pokoknya saya nggak ngerti, ya aja lah ya. Kemudian nggak ada target, nggak ada tutup poinnya, saya santai-santai aja lah ya. Kalau itu produk banyak, ntar lah. Yang penting saya mau minum buat keluarga saya gitu ya. Berlaku selamanya, kan itu panjang gitu. Maksudnya sekali teman-teman masuk ke AFC, teman-teman akan tetap di AFC, kecuali teman-teman melakukan pelanggaran integritas ya. Seperti menjual undercutting, itu langsung selamanya nggak boleh ada di sini lagi ya. Karena kita memang tadi kan misinya dengan integritas. Dapat di-upgrade maksudnya gimana ya? Tadinya beli 1 lalu beli 2 atau langsung lah saya mau beli 12 ya. Saya jadi diamond, sekali diamond tetap diamond, nggak ada iuran apa-apa lagi ya. Kalau kita belanja lagi, loh saya udah minum 12, saya minum lagi kayak waktu saya di rumah sakit ya, saya dapat cashback. Makanya saya berani beli 24 box, kayak saya dapat cashback ya, untuk saya pengen tetap hidup lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau saya mereferensikan pada tetangga saya, Mbak Anis kok kulitnya tambah glowing. Nah, itu saya dapat langsung juga tuh ya, di bonus referensi itu besoknya langsung ditransfer gitu, atau langsung masuk ke dalam AFC Connect saya. Nah, teman-teman, tadi kan KFC dan lain-lain. Nah, kalau sekarang jadi teman-teman, kita pertama mindsetnya dibenerin ya, tahun depan adalah tahun yang cerah, tapi teman-teman harus melakukan upaya, nggak cuma bilang tahun yang cerah. Nah, ini salah satunya ya. Kita modalnya bisa mulai dengan paling kecil 3.300.000, paling kecil. Kalau teman-teman modalnya 3.300.000, potensi income-nya 45 juta ya. Ya lumayan lah 45 juta ya per bulan dalam kondisi seperti ini gitu ya. Dan teman-teman mulainya dari 2 box. Saya sukanya tuh ekstrim kiri dan ekstrim kanan gitu ya. Saya langsung jelasin, kalau teman-teman serius bisnis ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa partner bisnis saya, dia langsung mulai modalnya 19.800.000 pakai 12 box. Dia waktu itu nggak peduli produknya ya, karena
perusahaannya pada tutup. Dia bingung kan harus menyambung ekonominya gimana. Ya udahlah, dia pakai 19.800.000 dan dalam waktu 3 minggu beliau berhasil merekrut 6 orang, artinya beliau dapat cashback 25.400.000. Nah, tapi dari mana nanti kalau teman-teman bingung, yang jelas hubungin pengundangnya. Tapi kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman joinnya mulai dari Ruby ya, maka teman-teman itu dengan 3.300.000 atau 3.400.000 tergantung produk yang dipilih. Teman-teman dapat 2 box. Kalau teman-teman mulainya dari Safir, teman-teman dapat 6 box ya, 3 paket. Nah, kalau teman-teman dengan Diamond, baik ya saya merekomendasikan Diamond baik yang untuk bisnis maupun yang terapi ya, untuk sel CA atau dan lain-lainnya, pakailah Diamond ya. Itu modalnya mulai dari 19.800.000 sampai 20.400.000 dan teman-teman bisa ada 12 box di rumahnya, bisa digunakan untuk terapinya lebih panjang. Seperti itu, jadi nggak bolak-balik. Nah, seperti itu kita baru jadi member. Nah, lalu bonusnya apa sih? Kok tadi Pak Firdaus bisa dapat 4 miliar ya? Saya sendiri belum secanggih Pak Firdaus lah ya, tapi ya alhamdulillah udah 1 miliar lebih gitu ya. Kemudian Kak Riana udah 4,5 miliar gitu. Kok ngomongnya miliar-miliar? Kak Herti baru 9 bulan 900 juta seorang petani. Kok bisa gitu? Karena di sini ada bonus harian. Karena yang mentalnya karyawan di sini ada gaji harian. Enak kan? Gaji harian paling kecil 300.000, ya paling besar itu 22 juta seharinya gitu. Ada nggak yang 22 juta sehari? Ada ya. Nah, yang dibayar satu adalah bonus direct sponsor. Jadi, kalau misalnya saya tadi mereferensikan 1 orang malam ini, maka besok saya langsung masuk tuh ke AFC Connect saya, tabungan saya. Oke, konnichiwa Anis, kamu dapat tuh bonus direct sponsor kamu ya. Kedua adalah bonus pass up. Bonus pass up itu intinya terjadi kalau misalnya ada tim di bawah saya itu jadi Diamond ya, beli 12 box misalnya untuk terapi CA-nya. Kemudian sayanya sendiri masih Ruby ya. Maka sisa bonusnya itu akan dikirim ke atasan saya atau leader saya yang sudah Diamond. Itu bonus pass up. Nah, saya pribadi itu kalau ada pass up saya ingetin tim saya untuk jangan mau pass up-nya ke saya gitu ya, biar dia yang dapat. Gitu, biar dia dapat direct sponsornya. Kemudian bonus ketiga adalah harian, itu bonus pairing. Jadi harian aja ada 3 macam bonus. Pairing itu gimana? Gampangnya, karena kita ini adalah biner ya. Jadi cuma memelihara satu line kanan dan satu line kiri. Kalau terjadi satu pairing ya atau pengawinan secara sistem, maka teman-teman dapat bonus pairing. 1 paket kanan, 1 paket kiri. Misalnya ada yang beli Ruby di sini, 1 paket di sini Ruby, klik itu terjadi perkawinannya secara sistem, kita nggak usah ngawinin pakai manual, maka besoknya kita dapat konnichiwa untuk bonus pairing kita. Gitu teman-teman. Itu belum lagi kita dapat bonus bulanan ya. Gampangnya bonus bulanan itu diberikan kalau kita sudah mempunyai tim ya, 10 kedalaman gitu ya. Dan ini sebenarnya yang dikejar karena sebetulnya passive income itu ada di sini. Nah, yang ketiga adalah bonus tahunan yang bikin tadi saya wow ketika Mbak Eni dapat 1,8 miliar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bonus dari sponsor ya Pak Isop. Oke, next-nya. Ya, selanjutnya langsung ke bonus pairing ya. Jadi ke bonus pairing, kenapa sih saya rekomendasikan yang sebelumnya? Kenapa saya rekomendasikan Diamond? Karena kalau teman-teman Ruby ya, 1 paket pairing perkawinan hanya dibayar 150.000, Safir 200.000. Tapi kalau kita Diamond dibayarnya 300.000 per paket. Belum lagi kalau Ruby kita hanya dibayar per malamnya itu per harinya 10 pasang, Safir 60 pasang, tapi Diamond bisa dibayar 200 pasang ya. Sehingga potensi income-nya tadi 45 juta, 210 juta dan 660 juta atau 22 juta per hari ya. Kemarin malam itu banyak banget yang dapat penghasilan 22 juta ya, karena tadinya kan mau naik ya harganya ya, tapi akhirnya bijaksana lah Pak Ernest mundurin sampai Desember. Jadi teman-teman gabungnya malam ini ya, biar nggak naik harganya. Nah, ini adalah bonus tahunan teman-teman. Yang paling tinggi adalah paling rendah dulu ya, 5 juta. Kalau Toreda, Ronin itu dari pairingnya 100 pairing dapat bonus tambahan dalam tahun berjalan itu ya. Dari 1 Oktober sampai 25 September 5 juta. Kemudian kalau Ronin 500 pairing 25 juta, 75 juta, 575 juta yang bikin saya wow melihat Cieni dalam 8 bulan jadi Shogun, dan setelah itu 10 bulan Cieni jadi Daimyo dengan bonus 1,8 miliar gitu. Nah, yang dicari-cari oleh orang itu adalah menjadi Bushido ya. Kenapa? Karena Bushido bonus
Tahunannya itu 3,5 miliar dan saat ini ada 11 atau 12 orang yang sudah jadi Busido, teman-teman. Dan kita harus yakin kitalah yang berikutnya. Kenapa? Karena kita pengen berbagi kebaikan buat sesama ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk sebanyak mungkin sesama. Nah, kenapa teman-teman harus join malam ini? Nah, ini saya mau ceritakan gampangnya pakai cerita saya. Saya tadi kan nggak ngerti apa-apa, cuma pengen lihat wajah before after. Cieni jelasin apa aja kayak tadi saya nggak ngerti. Udahlah Cieni saya beli gitu ya. Karena saya beli, saya dapat nomor 1 di situ posisi saya. Kalau saya nunda beberapa hari, saya di poin 4. Ya, karena saya nggak pikir panjang, saya beli, saya join, saya dapat di nomor 1 dan nomor 2-nya itu ya gampangnya kalau pakai contoh yang jelas itu adalah Karyana, foundernya Doraemon. Artinya Doraemon itu jadi partner bisnis saya. Artinya saya walaupun saya masih belajar, saya punya 15.000 tim ya, seperti itu ya di seluruh Indonesia gitu. Nah, tapi kalau teman-teman menunda sehari aja, teman-teman nomor 4 kan kita nggak tahu. Kenapa? Karena kami aktif terus merekrut dan kami mengembangkan jalur gotong royong yang itu kita kembangkan terus setiap hari. Ya, jadi saran saya bergabunglah malam ini karena seperti cerita saya nggak ngerti apa-apa, join dan saya dapat nomor 1, saya dapat blessing dan saat ini saya sudah punya membernya 15.000 ya, walaupun belum begitu lama lah ya kalau dibandingkan yang lain-lain leadernya. Oke, seperti itu teman-teman. Itu teman-teman dari saya, ini bawaan aja ya. Pokoknya gampangnya gini lah, kalau teman-teman join malam ini sebagai diamond ya, teman-teman akan dapat hadiah, bener ya nih ya, 2 box Utsukushi ya. Kemudian kalau joinnya Safir atau 450 BV atau 6 paket, teman-teman dapat hadiah 1 box. Jadi untuk terapi kesehatan maupun untuk bisnis, teman-teman joinnya malam ini ya, karena kita nggak tahu kita akan menemukan orang kuat setelah itu. Terima kasih Mbak Wani, saya kembalikan ke Mbak Wani. Ya, terima kasih Mbak Anis. Aduh, seru banget, semangat terus ya. Saya semangat terus dengernya karena energinya Mbak Anis juga sangat tinggi. Jadi saya berharap teman-teman juga masih tetap semangat. Ini jumlahnya masih stabil ya, masih ada 68 yang online di sini. Baik, jadi teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan inspirasi dari sharing-sharingnya Pak Firdaus. Nah, bagaimana Pak Firdaus bisa sukses? Beliau udah kasih tips-tips. Selanjutnya Mbak Anis juga memberikan masukan, informasi terkait apa sih komunitas yang sudah dimasuki oleh Pak Firdaus yang mendukung Pak Firdaus bisa sukses. Juga produk yang bisa membawa Pak Firdaus dan keluarga menjadi lebih sehat dan juga lebih sukses. Itu sharing dari kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan apabila ada, teman-teman silakan tanya kepada pengundang atau kepada leadernya. Sebenarnya acaranya sudah selesai malam ini, tapi sebelum kita selesaikan, kita mau berfoto dulu bersama. Mbak, untuk hadiah aku boleh umumin ya. Oh, mau ada kuis ya? Ada kuis atau apa? Ada kuis sih, tapi saya jadi hak prerogatif ya. Kalau teman-teman malam ini belum dapat hadiah nggak apa-apa, teman-teman bisa ikut minggu depan. Tapi malam ini karena kalau saya lihat bukunya ini cocok banget dibaca oleh Coach Supriyanto ya. Jadi saya berikan hadiahnya untuk Coach Supriyanto. Judul buku saya adalah Spiritual Leadership gitu ya. Tinggal nanti alamatnya dikasih saya ke Japri ya. Terima kasih. Nah, yang belum dapat hadiah bersabar. Nanti kita masih ada acara ini setiap minggu dan terbuka untuk member-member lainnya juga. Terima kasih Mbak Wani. Terima kasih Mbak Anis untuk hadiahnya. Baik, sebelum kita tutup, sebelum kita keluar dari Zoom ini, yuk kita foto bersama. Silakan teman-teman untuk buka videonya. Akan dipandu oleh Pak Yusuf nih. Kalau foto-foto begini biasanya Pak Yusuf nih yang keren. Silakan Pak Yusuf untuk dipandu untuk kita bisa foto bersama. Pak Firdaus. Ayo kita buka dulu. Supaya lebih lengkap ada Pak Firdaus, Ibu Ewin masih adakah? Ya kita buka dulu ya, kita mau foto bareng. Silakan buka kameranya teman-teman, yuk kita foto bareng yuk. Sama-sama Coach Supriyanto. Karena hadiahnya buku Mbak, jadi untuk orang yang suka baca buku. Nanti cari hadiah yang lain saya ya untuk minggu depan. Baik. Yuk buka yuk wajahnya yuk. Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Oke, silakan. Kalau yang nggak dibuka nanti nggak ikut foto loh. Yang nggak dibuka nggak ada gambarnya di tabel. Ya, mumpung ada Pak Firdaus di sini dan Mbak Anis juga udah buka kamera. Silakan Pak Yusuf. Oke. Nggak apa-apa, Saya Mbak Ewin. hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan ganti gaya. Oke. Baiklah. 1. Konnichiwa. Oke.
Lanjut. 2. Gaya bebas. Oke. Lanjut. 3. Bebas lagi. Oke. Lanjut. Ada Pak Pandu. Assalamualaikum Mas Pandu. 4. Oke. Lanjut yang terakhir. Paling heboh. 5. Ya. Oke. Iya, terima kasih Terima Mas kasih Pandu, semua. makasih Mas Coach Anto, terima kasih teman-teman semua ya. Mbak Uwi, terima kasih. Mbak Riri juga terima kasih datang, Mbak Intan. Makasih. Insya Allah Makasih semua. bisa dilanjut Ya. Japri. Mas Pandu, Ya. terima kasih banyak hadir. Makasih semua Bapak Ibu. Silakan live. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Terima kasih Ya. Pak Firdaus.